Al-kiram al-muhtaramun, sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman. Semoga panjang umur, sehat walafiat, penuh keberkahan segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini dengan membaca doa, ya, ikuti doanya bareng-bareng biar berkah. Kita niatkan ngajinya lillah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah berbahagia, tema kita pagi hari ini berbicara tentang sholat Jumat, ya. Bagaimana keutamaan sholat Jumat, apa hak-haknya di dalam sholat Jumat, dan bagaimana orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya. Dari pengajian yang kemarin di Baitul Ma'mur kita lengkap sedikit karena itu masih berhubungan sama bicara tentang sholat berjamaah. Halamannya halaman 28 baris ke-14 dari atas. Fa'lam wa tahaqqaq, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Fa'lam wa tahaqqaq, ketahuilah dan pahamilah dengan baik, ya. Annal mutakhallifa min salatil jum'ah, bahwa orang yang suka meninggalkan salat Jumat, bidzalika lu'in ahaqqu, katanya dia lebih pantas, ya, lebih pantas, lebih dekat, ya, dengan ancaman itu. Wa tasdidu alaihi fi tarkiha a'zamu, dan peringatan-peringatan atasnya seorang yang meninggalkan sholat Jumat itu juga lebih berat. Wa dzalika li'annaha fardhu 'ainin bil ijma', karena sholat Jumat ini secara ijma' ulama hukumnya fardhu 'ain. Jangan paham ada fardhul kifayah, ada fardhul 'ain. Kalau fardhul kifayah satu orang melaksanakannya, gugur yang lainnya, enggak dosa, ya. Seperti misalnya sholat jenazah, memandikan jenazah, itu masuk pada fardhul kifayah. Belajar tajwid, ya, fardhul kifayah, tapi bacanya kita fardhu ain wajib, ya. Baik, kita bersyukur di kampung kita ada yang ahli-ahli Quran, kita gugur kagak dapat dosa, ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi telah bersabda,
Man taraka thalatha jum'ain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, ya 3 kali Jumat nih, min ghairi udhrin, tanpa uzur, barangkali sakit ya, atau musafir. Kalau musafir ada hadis Nabi, la jum'atan lil musafir, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sedang musafir ya. Tapi ini kagak musafir, sehat ya, wajib sholat Jumat. Bagaimana ibu-ibu, boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak Bu, Pak? Jumat ya. Kalau kita ke Mekah, Madinah, insya Allah tuh ibu-ibu pada ikut sholat Jumat ya. Mohon doanya, izin insya Allah tanggal 31 bulan ini saya mau berangkat umroh insya Allah ya. Katanya, na'am annal jum'ata laysa biwajibatin 'alaiha. Ya, salat Jumat tidak wajib bagi kaum hawa, kaum ibu. Walakinnaha idza shalatha sahhat salatuha. Tetapi salat Jumat ya, apabila kaum ibu ikut sholat Jumat, sahhat sholatuha, sholat Jumatnya sah. Wa aghnatha an sholati zuhri, dan enggak perlu lagi diulang sholat zuhur. Itu bagi ibu-ibu tuh ya. Taib. Man taraka thalatha jum'ain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat min ghairi udhrin, tanpa uzur ya, taballahu ala qalbi, itu Allah matikan hatinya, Allah cap hatinya, nggak dapat hidayah lagi. Berarti penting tuh sholat Jumat ya, pahami kaidah sholat Jumat, keutamaannya ya, mandi yaumul Jum'ah gitu ya. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin yaqumul laila wa yasumun nahar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya ya, tentang seseorang yang suka bangun malam, suka tahajud, kemudian suka puasa di tengah harinya. Walakinnahu la yahdurul jum'ata wal jama'ata, tetapi dia kagak suka ikut sholat Jumat dan kagak suka sholat berjamaah. Gimana nih? Ya, ini sesuatu tanya kepada Ibnu Abbas, turjamatul Quran. Ya, kata beliau, huwa finnar, dia tempatnya di neraka. Ya. Walaysa yas'u mu'minan ayatrukal jum'ata min ghairi udhrin. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Kalau sakit barangkali uzur namanya, uzur syar'i ya. Wa huwa yasma'u qaulallahi ta'ala, sementara dia pernah mendengar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat ya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli ya. Lagi aktivitas apapun kalau Jumat segera tinggalkan ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul memahaminya. Tsumma innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman. Ini kasus di masyarakat. Kemudian Anda melihat ada satu kaum ya, yad'una, mereka mengklaim, mengaku ya,
tentang keislamannya, keimanannya. Wa yasma'una kalamullah ta'ala, senantiasa dia dengar Al-Qur'an. Ya. Wa kalama rasulih, dengar kata-kata Nabi, nasihat Nabi. Ya, yatakhallafuna 'anil jum'ati bighairi udhrin. Tapi mereka meninggalkan sholat Jumat, ya, tanpa udzur. Au bi udhrin fasidin, atau dengan udzur yang fasid, ya, yang rusak. La yasihhu kaunuhu udhran, ya, yang tidak sah itu dianggap sebagai udzur indallahi wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasqutu bihil faraidul lazimah, ya, untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban yang semestinya, gitu ya, cari alasan-alasan. Waqad aslafana anna al-udhr al-murakhkhis fi tarkil jama'ati huwa alladhi la yumkin al-hudur ma'ah, ya, la yumkin al-aslama, artinya telah kami sebutkan bahwa uzur yang murakhis, uzur yang dibolehkan fitarkil jamaati, untuk meninggalkan salat berjamaah, ya, huwa alladzi la yumkinul hudur ma'ah, ya, sesuatu yang benar-benar dia tidak bisa melakukannya. Wa in amkana, seandainya memungkinkan, ini terbalik ini hurufnya ini. Fa bi masyaqqah, ini fa bi syaqqah, ya. Fa bi masyaqqatin, gitu ya, syadidatin. Nah, jika memungkinkan kesulitannya itu yang sangat besar, la yashulu ihtimaluha, yang dia tidak bisa menanggung, tidak mudah untuk menanggungnya, maka terjadilah udzur, gitu. Wa yakadu yata'addaru fil 'adati, dan ini hampir saja terjadi udzur dalam kebiasaannya. Wa hadza fil jum'ati aula, tapi dalam hal salat Jumat ini lebih utama, ya, aula, fala yatakhallafu anha li ghairi udhrin sahihin. Tidak ada yang boleh meninggalkan salat Jumat tanpa udzur yang benar, ya, illa munafiqun murtabun, kecuali orang munafik yang murtad, orang munafik yang ragu-ragu, yang imannya kagak kuat. Qad akhta'a al-haqqa was-shawaba, ya, yang telah salah dalam kebenarannya, telah salah jalan, ya. Wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zim lillahil azim, dan keluar dari hatinya cahaya-cahaya pengagungan kepada Allah. Ada orang-orang, Pak, yang sama Allah tuh kagak nganggap Allah, sama Allah kayak nganggap temannya aja gitu, nyepelein, kagak ngerti ini hak, ini abid, ini khaliq, ini ma'bud, ya, Allah sang khaliq harus dibedain tuh. Kita kalau kagak ada khaliq nggak tercipta kita, ya, dan seluruhnya semua nikmat-nikmat kita dari sang khaliq, gitu ya. Harus ada ta'zim di hatinya. Ini kharajat min qalbihi. Nah, orang yang suka ninggalin Jumat tuh di hatinya keluar cahaya-cahaya mengagungkan Allah. Jadi meremehkan salat Jumat. Atau Jumat dia nyuci mobil, atau Jumat nyuci mobil. Nah, nggak tahu akhlaknya gitu, ya. Giliran Jumat masa ngaji malah dia cari kerjaan, dia malah benerin motornya misalnya, ya.
Jadi ini ditegaskan banget di sini ya, jangan sampai kita ninggalin sholat Jumat. Wa li huquqi rububiyyatihi, keluar tuh di dalam hatinya dia kagak memahami hak-hak rububiyah, hak-hak penghambaan kepada Allah. Allati la izza lil 'abdi, yang tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba. Wala syarafa lahu, kagak ada kehormatan baginya. Wala sa'adah, dan kagak ada kebahagiaan. Orang yang suka apa? Meninggalkan sholat Jumat, meremehkan syiar-syiar Allah. Apa bapak juga nih lagi azan, itu syiar Allah juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, upayakan diam semuanya, ikutin ma yaquluhul muadzin, kecuali illa hayya 'alas shalah, illa hayya 'alal falah. Jawaban apa? La haula wala quwwata, sama as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bisa doa setelah azan. Kemudian tambah lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya, doa untuk orang tua 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima sempurnakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Amalin ya, setiap dengan Jumat, dengan azan, dengerin ya. Hadirkan kebesaran Allah, kemudian doa dah. Lalu jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Baik. Wala falaha fid dunya wal akhirah. Orang yang di hatinya kagak ada pengagungan kepada Allah, tidak memahami tentang hak rububiyahnya Allah, maka tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Illa fil qiyami biha, kecuali dia melaksanakannya. Wal mulazamatu laha, dan dia mulazamah, mewajibkan, mengharuskan dia melaksanakan sholat. Wal mudawamatu 'alaiha, dan dia continue terus menerus. Bal la hayatan wala salamatan lahum min 'adzabin. Bahkan orang yang di hatinya keluar tidak memiliki rasa ta'zim kepada Allah, tidak memiliki rasa rububiyah, penghambaan kepada Allah, tidak ada kebahagiaan, kagak ada keselamatan baginya daripada azab Allah dan murkanya Allah ya. Illa fil qiyam biha, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Wal muhafadhu 'alaiha, dan menjaga sholat Jumat. Fandur kaifa yazhadu hadzal 'abdu as-su'u, katanya. Maka lihatlah, perhatikanlah seorang hamba yang jelek ini, hamba yang jelek akhlaknya, yazhad, meremehkan, fi sa'adati nafsihi ya, dalam kebahagiaan dirinya sendiri, dan falaha, keberuntungan dirinya sendiri. Tsumma la yubali bi khusraniha wa halakiha, kemudian dia juga enggak peduli dengan kerugiannya, dengan kehancurannya, hatta yatruka huquqallahi, sampai-sampai dia meninggalkan hak-hak Allah ya. Ini namanya orangnya belum mati tapi hatinya sudah mati namanya ya. Hatinya sudah mati, tidak tergerak dengan ajakan-ajakan Allah. Wa ma aujabahu alaihi min faraid, dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atasnya ya. Nas'alullah al-afiyata wassalam, ini ciri khas beliau ya. Kemudian ditutup dengan doa, semoga ya kita mohon kepada Allah, Allah memberikan kepada kita keselamatan afiyah di batin dalamannya. Jadi kalau orang saleh doain bil afiyah gitu, bil afiyah, doa luar dalam. Ada orang jasad luarnya sehat tapi hatinya dalamnya rusak. Ini bil afiyah, semoga luar dalamnya cakep ya, hatinya baik, bersih, badannya sehat. Wassalamah, dan semoga Allah juga kasih kita keselamatan. Wa na'udzu bihi, dan kita berlindung kepada Allah min darkis syaqai,
Dari apa? Kesengsaraan yang sangat dalam. Darajatnya bawah, ya. Jadi tingkat kesengsaraan, wasu'il qada, dan buruknya takdir ketentuan Allah. Tsumma alam anna al-hudura ila jum'ati ma al-udhr sahih alladhi yumkin al-hudur ma'hu afdalu, ya. Kemudian ketahuilah bahwa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat meskipun ada udzur, maknanya berarti meskipun ada udzur yang benar, alladzi yumkinul hudur ma'ahu, yang memungkinkan dia hudur, ma'ahu afdal. Jadi bapak-bapak ini mau sholat Jumat tapi ada aja udzurnya, udzur sahih, pada sakit misalnya atau sakit gigi misalnya, kan sakit, tapi dia terupayakan ikut sholat Jumat, itu afdal, lebih baik ketimbang dia di rumah aja, ya. Bapak-bapak sakit-sakitnya bisa dilawan, itu lebih afdal untuk ikut sholat Jumat. Jangan wah sakit ini udurnya udah sahih nih, udah di rumah aja, ya. Tapi dia sakit, dia upaya masih tetap hadir ke masjid ikut sholat Jumat, ini lebih baik, ya. Wa yadullu min sahibihi, nah ini orang yang kayak gini nih, udah sakit-sakit udzur masih juga dia sempetin untuk datang ke masjid sholat Jumat, menunjukkan kepada sahibnya, pada orangnya, kamalu, katanya ala kamali ta'zimillah, menunjukkan ke apa? Kesempurnaan pengagungannya kepada Allah, menunjukkan kepada hak-hak Allah. Ya, ibaratnya kayak kita dah, walaupun pilek-pilek dikit waktunya kerja, maka kita tetap kerja. Apa kata direktur kita, atasan kita, begitu, ya. Wa ala tamam raghbati fi ma indallah, itu menunjukkan kepada kesempurnaan keinginannya kepada, ya, pahala di sisi Allah. Fi ma indallah min thawabi, min bayar, mengharapkan pahala di sisi Allah, ya. Wa syiddati rahbati, dan karena apa? Karena takutnya, sangat takutnya kepada marah dan siksa Allah, ya. Wa alam as'adakallah ain anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, ketahuilah, semoga katanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari. Walahu syarafun indallahi azim, asalnya walahu syarafun azimun indallahi, ini naat yang di faslah, ini bisa dengan jar majrur. Baginya, ya, bagi hari Jumat ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Asalnya Pak, sejarahnya Allah ingin memberikan hari Ahad itu kepada orang Muslim awalnya, ya. Hari Ahad itu diambil oleh orang Kristiani. Hari Sabtu tadinya pengen buat orang Muslim, itu diambil oleh orang Yahudi, ya. Karena Allah tetapkan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam bagi orang Islam, ya. Baik, lanjut, ya. Wa fihi, kenapa nih hari Jumat dikatakan Sayyidul Ayyam? Banyak faktornya. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam, di hari Jumatlah Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi pertama kali Allah menciptakan awal bashar Nabi Adam pada hari Jumat. Wa fihi yuqimus sa'ah, di hari Jumat nanti, ya, akan terjadinya hari kiamat. Dua, ya, itu. Kemudian wa fihi, yang ketiga, ya'dzanullahu li ahli jannah fi ziyarati, nanti penduduk surga itu dapat izin untuk ziarah bertemu dengan Allah itu hari Jumat, ya. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazidi, dan para malaikat menamakan hari Jumat ini adalah hari
mazid, hari pemberian tambahan. Jadi ibaratnya dapat bonus dari Allah. Kalau kita beramal di hari Jumat, pahalanya meningkat, ya. Likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah, karena banyaknya, ya, pintu-pintu rahmat yang Allah berikan, yang Allah bukakan di hari Jumat. Wa yufidu minal fadli, dan Allah limpahkan karunia yang begitu besarnya di hari Jumat. Wa yabsutu minal khair, lalu Allah basata itu Allah bentangkan kebaikan-kebaikannya. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun, dan di hari Jumat ini ada satu waktu yang sangat mulia. Yustajabu fiha ad-du'a mutlaqan pasti katanya. Yustajabu akan direspon fiha di waktu yang syarifah ini ad-du'a. Jadi jika jamaah berdoa di waktu ini akan Allah kabulkan. Nah, wahiyya mubhamatun fi jamil yaum, tapi waktunya nih Allah sembunyikan, ya, artinya enggak ada yang tahu persis di hari Jumat ini. Kama qalahu al-Imam al-Ghazali rahimahullahu wa khairuh, sebagaimana Imam Ghazali, ya, semoga Allah menyayanginya, dan imam-imam yang lain juga mengatakan demikian, ya. Kalau ada hadis yang satu itu ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu waktu yang sangat mustajabah, ya. Ada lagi satu waktu yang Allah nggak sebutkan agar kita di hari Jumat itu terus bermunajah kepada Allah. Fa'alaika fi hadzal yaum bi mulazamatil amal salihah, maka wajib atas Anda di hari Jumat yang mulia ini mulazamah, terus menerus melakukan amal-amal saleh. Jangan sampai di hari Jumat kita melakukan amal-amal yang kagak baik, ya. Wal wazaifid diniyah, dan melaksanakan tugas-tugas keagamaan kita. Ya, waktu kita dijaga dengan baik, ya. Baca Quran di hari Jumat yang banyak, selawat lagi ada hadisnya itu, selawat di hari Jumat yang banyak, ya. Wala taj'al laka syughran bi ghairiha, katanya. Jangan Anda sibuk selain tadi itu amal-amal soleh, melakukan tugas-tugas kita sebagai orang muslim, ya, di hari Jumat. Salah satunya apa, Pak? Berhubungan suami istri itu, Pak, di hari Jumat. Pahalanya besar, ya. Katanya Allah memberikan rahmat bagi orang yang hari Jumat mandinya karena dua sebab, ya, mandi junub sama mandi, ya, liyaumil Jumat. Jadi kalau hari Jumat niat mandinya banyak, nawaitu, ya, setelah habis junub ya nawaitu lirafil hadasil akbar. Kemudian yang kedua, nawaitu, di awal nawaitu ghusla taubatan, mandi taubat zahiran wa batinan. Ini lagi mandi Jumat, nawaitu ghusla liyaumil Jum'ah, gitu ya. Ada lagi orang nawaitu ghusla lirafil jahil, dan niat mandi untuk membuang kebodohan-kebodohan dalam dirinya. Ada lagi nawaitul ghusla, membuang sifat-sifat jelek di dalam dirinya, ya. Paling kagak nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan, saya niat mandi taubat zahir dan batin. Nah, itu amalkan tuh, ya, nanti dapat sinar bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tajallaka syughran bi ghairiha, jangan Anda, ya, sibuk, ya, selain itu, illa ayyakuna syughlan daruriyan, namun demikian kecuali memang ada kesibukan yang daruri, yang sudah, yang penting banget, yang kagak bisa untuk ditinggalkan, ya. Wa inna hadzal yaum lil akhirati khususun. Nah, sesungguhnya hari Jumat ini kita khususkan sebagai hari akhirat khusus, ya.
Wa kafa bi syughli baqiyatil ayyam bi amri dunya ghabnan wa idha'atan. Dan cukuplah ya sibuk dengan sisa-sisa hari atau hari-hari yang lainnya dengan urusan dunia, ya, ghabnan dengan kerugiannya, wa idha'atan dan kesia-siaannya. Wa kana yanbaghi lil mu'min ay yaj'ala jami'a ayyamihi wa layalihi mustaghriqatan bil amal li akhirati. Dan sepatutnya bagi orang mukmin dia menjadikan seluruh hari-harinya, seluruh malam-malamnya itu mustaghraq. Apa tuh? Dia penuh katakanlah ya, melakukan amal-amal untuk akhirat. Ada orang melakukan amal-amal buat dunia, ya, menyenangin nafsunya saja. Ada nanti amal-amalan dunia tapi mengandung pahala akhirat. Ya, ada orang amal-amalannya dunia aja, ya, membuat dia jauh daripada Allah. Wa idza lam yatayassar lahu dzalik, ya, jika hal itu tidak bisa memungkinkan, wa awaqathu anhu asghalud dunyahu, dan kesibukan-kesibukan dunianya awaqathu itu terhalang, fala aqallu lahu min at-tafarrugh fi hadzal yaumi li umul akhirah. Maka paling tidak harus meluangkan hari Jumat dah. Dari 7 hari itu sibuk semuanya. Hari Jumat dah khusus. Ya, jadikan hari kita bercinta dengan Allah. Hari-hari khusus kita pengen dekat kepada Allah. Udah hari yang lain yang sibuk, hatinya pecah semuanya. Buat istri, buat anak semuanya. Buat kerjaan, hari Jumat dah khusus. Ya. Bapak jadikan hari khusus bersama Allah. Wa minas sunnati qira'atu suratul kahfi, dan diantara sunnah Nabi, ya, adalah membaca surat al-kahfi di hari Jumat. Baca tuh. Wal iktsaru minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi fi yaumil jumati wa lailatiha, pada hari Jumat dan malamnya. Jamaah sekalian, ada bimbingan dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau kita baca selawat, ya, misalnya jamaah pengen baca selawat selawat Jibril misalnya yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau selawat ummi yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya, ya, pengen baca banyak 100 kali misalnya atau 1000 kali misalnya, itu sebaiknya diawalin dan diakhirin dengan salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Salawat tasri'iyah, salawat tamah, nama lainnya, ya. Yang seperti kita baca lagi salat tasyahud akhir. Itu salawat yang keluar langsung dari mulut Nabi. Ketika turun perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 2 sahabat, 2 kelompok datang ke Nabi, ya, berapa banyak kami harus berselawat kepadamu? Kata Nabi, sebanyak banyaknya. Ya, apakah 1/4 waktuku? Sebanyak banyaknya. Setengah hariku? Sebanyak banyaknya, katanya. Apa hikmahnya? Yakfika ma hammaka minad dunya wa ma fiha. Allah akan mencukupi semua, ya, apa-apa yang Anda inginkan, atau, ya. Nah, kemudian datang lagi yang kedua, Nabi, kalau salam kepada Anda saya bisa, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bagaimana mengucap salawat? Nabi lama enggak langsung jawab. Nabi merenung. Disitulah sahabat kebingungan, merasa membuat Nabi sulit dan salah-salah. Kenapa kita tanya Nabi itu? Kenapa? Ya, soal Nabi merenung, ya, Nabi sadar betul cinta para sahabat itu berbeda-beda. Orang semakin tinggi cintanya, semakin banyak untuk menyebutnya. Ya, tanda-tanda kalau kita cinta sama Nabi, kita sering banyak berselawat. Nah, tandanya itu.
keluarlah dari Nabi salawat Ibrahimiyah. Ya. Maka disebut namanya selawat tasyri'iyah, selawat syariat atau selawat tamah, selawat yang sempurna. Pertanyaannya, boleh nggak kita merangkai selawat? Jawabannya boleh. Ya, coba bisa baca di buku saya, judulnya Keindahan dan Hakikat Selawat pada Manusia Terbaik Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lagi ya. Jadi kedua sunnahnya selawat ya. Kemudian fa'alaika bidzalika wa bil bukuri ilal jum'ati. Nah, maka wajib atas Anda tadi itu baca surat Kahfi, memperbanyak selawat, dan bil bukur ilal jum'ah. Artinya ke masjidnya itu pagian dikit. Dan imam sudah khotib naik mimbar baru datang, jangan. Ya. Itu setiap hari Jumat itu ada malaikat yang duduk di pintu tuh, mencatat semuanya. Dicatat yang datang pertama, dicatat. Ketika sudah mau azan, ditutup catatannya. Malaikat duduk semua berbaris di sini. Maka yang datangnya terlambat kagak ada catatannya nanti dari kiamat. Ya. Jadi itu amalkan lagi di setiap salat Jumat. Ada yang namanya salat sunnah tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam ya, bacaannya 200 kulhu. Amalin datangnya tapi setengah 11-an lah, jangan yang 11 nanti baru 3 rakaat belum selesai ya. Hatinya gaduh. Kalau yang udah biasa paling 45 menit tuh. Jadi masuk masjid, Pak, kata Nabi apa? Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Sunnah. Wa shalli sunnata tahiyatul masjid 4 raka'atin sunnatan lillahi Allahu akbar. Habis iftitah ya Al-Fatihah, baca kulhu 50 kali. Kan kulhu hafal semua tuh. Ringan 50 kali. Biasa rukuk sujud. Rakaat yang kedua Al-Fatihah kulhu 50 kali. Jadi berapa? 100. Cepet, udah cepet. Kata orang Betawi cepet. Yang ketiga itu lagi Al-Fatihah kulhu 50 kali. Jadi 150. Yang keempat Al-Fatihah kulhu 50. Kata Nabi sebelum meninggal dia al-inkisar, al-bukan bangkunya di surga. Ya, nah ini diamalin Pak, bukan hanya dengar doang, bukan. Ya, ada beberapa jamaah yang sudah dengar ini, oke, alhamdulillah saya sudah coba tuh. Saya datangnya setengah 11, cukup katanya. Itu ya, ini ilmu yang diamalkan. Katanya ma faidatun ayyastamil insanu ilal adidi minal muhadarat amrin waqi'iyyin. Agak ada faedahnya dengar hal-hal yang baik-baik tapi kagak diamalkan. Ya, Islam itu qaulun wa fi'lun, nazariyun wa tatbiqiyun. Ada teori, ada praktek, ada pernyataan Nabi juga harus diterapkan, diamalkan. Itu ya Islam itu. Bukan hanya wawasan luang, pengetahuannya luas tentang Islam, tapi kagak sholat. Bukan Islam namanya. Ilmunya banyak, nggak pernah ngamal Islam, bukan Islam namanya. Makanya nanti ada mukmin, ada muslim, ada muhsin. Yang 3 terminologi ini punya makna berbeda-beda. Kalau muhsin, insya Allah muslim, insya Allah mukmin, gitu ya. Kalau mukmin saja belum tentu muslim. Kan banyak orang beriman kepada Allah, tapi kagak pada sholat, kagak pada puasa, gitu ya. Taib. Wa aqallu dzalika antaruha qabail zawal. Nah, paling sedikitnya sebaiknya Anda berangkat untuk salat Jumat sebelum matahari tergelincir. Ya, jam berapa Bapak-bapak kalau masjid salat Jumat? Jam 11 atau setengah 12? Ya. Pokoknya ada waktulah untuk dulu sempat salat. Kalau saya ya, misalnya kita tugas paling kagak datang tahiyatul masjid, sebelum datang tahiyatul masjid, bangun lagi tuh salat taubat gitu.
Seluruh jamaah umroh saya juga selalu kalau ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masuk masjid, sholat, kaki kanan dulu, baca doanya, ya. Lalu apa? Sholat tahiyatul masjid, lalu bangun lagi sholat taubat. Kenapa tuh? Agar sholat 5 waktu kita berdiri di atas bab taubah. Biasakan sholat taubat jamaah sekalian, ya. Mau ngapain aja sholat taubat. Jadi pengen nikah, sholat taubat dulu. Nikah kita berdiri di atas bab taubat. Mau umroh, banyakin sholat taubat. Umroh kita berdiri di atas bab taubat, ya. Kalau kita melihat marahil perjalanan spiritual orang-orang saleh diawali dengan bab taubat, ya. Taubat dulu kepada Allah. Benar enggak taubatnya? Sidik enggak taubatnya kepada Allah? Hai. Walaysa minas sunnah ta'khiru salatil Jumat, dan bukan termasuk bentuk sunnah. Paham sunnah ya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal kagak disiksa. Ya sunnah itu. Kalau wajib dikerjakan pahala, ditinggal dosa. Ini bukan termasuk sunnah mengakhirkan sholat Jumat. Misalnya di masjid ini nih sholat Jumat, zuhurnya biasa jam 12 lewat 5 menit. Kita tampil beda ini masjid dengan masjid yang lain. Kita mundurin aja nanti jam 1. Nah itu salah itu. Ya, bukan sunnah. Langsung dia tepat pada waktu zuhur gitu. Katanya walaysa minas sunnah ta'khiru salatil jum'ah hatta yamdi atau hatta yamdiya nisful waqti aw nahwi, sampai berlalu setengah waktu atau yang sepertinya. Bani sunnatu an tusalliya awwala waqti zuhri. Tetapi yang namanya sunnah itu waktu sholat itu pas awal waktu sholat zuhur, ya. Kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalik, sebagaimana Nabi melakukan demikian. Yang terakhir, wa qul rahimakallah, ya, husnal isgha'i wal istima'i ilal khutbati wal wa'dhi, dan jadilah Anda, semoga Allah menyayangi Anda, ya, apa? Menyimak pidato khutbah itu dengan hasan, dengan baik. Jadi jangan pas lagi khutbah mulai dah imam apa khatib lagi nih, ya, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidur mudah. Ya, pada tidur. Sholat Jumat pada tidur banyak. Ada kagak dengerin Jumat. Ngobrol lagi. Ya. Katanya kun husnal isgha'i, bila Anda, ya, mendengarkan, ya, menyimak khutbahnya dengan baik. Wal istima' ilal khutbah wal wa'zi, dan mendengarkan kepada khutbahnya dan nasihatnya. Wat ta'iz bima tasmi'uhu katanya. Dan taiz, ambillah pelajaran dengan apa yang Anda dengar. Lalu kata Syekhna, kata guru kami, orang sekarang salat Jumat cuma sekedar menggugurkan kewajiban aja. Udah datangnya belakang-belakangan lagi. Datang udah mau khotib naik gitu. Kagak ada azomah dalam dirinya. Jangan sampai ya, setelah belajar bab ini jamaah harus khususin hari Jumat. Orang tua kami dulu kalau Jumat, wah, dia bersihin, dia ini kumisnya, kuku dia cukur rapi, dia bersih, dia mandi taubat, ya, mandi Jumat khusus buat Jumat. Banyak baca selawat begitu ya. Hai, wastasy'ir fi nafsika annaka maqsudun katanya. Dan istasy'ir artinya hadirkanlah di dalam dirimu annaka maksud, bahwa Anda lah yang sedang dituju oleh apa? Isi ceramahnya si khatib. Seakan-akan kan kalau kita belajar itu komunikasi
Khatib berarti mutakallim, pembicara. Nah, kita ini kan mukhatab yang diajak bicara. Artinya rasakan seakan-akan itu isi semua khutbahnya buat diri kita nasihatnya. Nah, itu. Ya. Wa mukhatibun bidzalik, dan ya diajak bicara dengan nasihat itu. Seakan-akan kita, ya Allah. Ya. Hal gitu kan jadi kita dengar tuh kayak tidur. Kalau ngelamun pikirannya tidur deh. Apalagi ada AC di kipas angin. Bangunnya pas sudah mau komat. Bangun. Ya itu pun kalau dibangunin. Ada orang lewat sampai komat masih tidur aja. Ya. Baik, udah ya? Cukup tanya jawab ya? Apa belum? Tambah satu tema lagi. Udah? Cukup apa tambah lagi temanya? Satu pasal lagi ya. Wa minal bid'i al-munkarat, di antara bid'ah yang munkarat. Bid'ah yang mungkar, ya. Ta'khuru ba'dil ahli al-aswaq wal hirab. Nah, ini pentingnya sampai orang-orang ahli pasar yang suka di pasar itu, ya, yang tukang jualan. Kemudian para tukang-tukang, pekerja-pekerja itu minal ladzina tajibu alaihimul jum'atu anil maji ilaiha. Nah, biasa orang-orang yang suka datangnya belakangan-belakangan, kepelein. Itu kata bid'ah munkarat. Sejak diwajibkan Jumat, para sahabat kagak ada orang Jumat yang belakangan-belakangan, kagak ada. Jadi kalau bicara bid'ah di sini bid'ah, ya. Nabi sahabat kagak pernah orang sholat Jumat datangnya, apalagi khotib udah di atas mimbar, nggak ada. Itu bid'ah. Zaman dulu orang Jumat lebih awal datangnya bukur. Tadi dia siapkan hatinya, ya. Ada salat tahiyatul masjid, ada salat taubat, dia berselawat, ya, sampai datang azan gitu. Dan juga sebaik-baiknya muslim sebelum azan dia sudah berada di dalam masjid, sudah berwudu. Wa yajibu ala wulatil umur ayahmiluhum ala dzalik. Ini sampai ini diajak, ya, dan wajib atas wulatul umur, artinya para pemimpin-pemimpin lah. Kalau kita Pak RT, Pak RW harus punya kepedulian. Masyarakatnya diajak, sholat Jumat, ingetin, ya, untuk segera sholat Jumat. Wa yu'aqabu man takhallafa minhum, dan memberikan sanksi pada orang yang telat datang sholat Jumat. Ba'da ta'rifi wal indzar, setelah orang itu diberikan tau'iyah, pemahaman, penjelasan, ya, gitu. Jadinya penting tuh Pak RT jangan acaranya arisan-arisan doang, jangan. Kumpulin warganya, panggil Pak Ustadz biar ngaji. Sebulan sekali pengajian RT. Penting itu. Masyarakatnya biar cerdas, diajarkan. Yang ngumpulnya cuma pas apa? Pembagian sembako aja, jangan. Ya, penting ngajar. Baik, pentingnya biar apa? Membawa keberkahan buat se-RT itu, sekampung itu. Bahkan kalau lagi dilihat, wah ini ada sekampung kayaknya pada belajarnya umum semua. Oh, nanti siapa nih yang ngerti agama bisa kita kualat semua? Oh ini, oh dia kagak mampu, udah kita patungan, tanggung jawab Pak RT dah, cari dana sosial. Ini kita sekolahin agama, kirim ke pesantren, begitu. Ya, sampai begitu memahami tentang fardhu kifayah, agar di kampungnya ada orang yang memahami tentang tajwid, memahami tentang ngurus orang meninggal. Ya, karena kalau ada yang paham, dosa sekampung semuanya. Wala rukhsatan li ulatil umur. Tuh, ya, tidak ada alasan, ya, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi para penguasa, ya, fi tarki dzalika, dalam meninggalkan hal itu. Wa ma yajri majrah, dan hal-hal yang sebisanya. Wa ma wallahumullahu amra ibadihi illa liyuqimu fihim sya'air dinihi, ya.
Wama dan namanya manafi dan tidaklah. Dan tidaklah Allah ya apa? Wala atau memegang urusan hamba-hambanya illa kecuali liyuqimu fihim, kecuali mereka atau wala itu loyalitas, wala itu menaungi ya. Tidaklah Allah ya katakanlah memberikan prioritas wala membimbing ya kepada urusan hamba-hambanya kecuali para hamba-hambanya itu mereka mendirikan syiar-syiar agama Allah. Jadi ketika kita melaksanakan agama Islam, Allah wala kita itu ya, oleh jamin kita. Wa yahmiluhum ala iqamati faridihi, dan para penguasa itu apa? Mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Wajtinabi maharimihi, dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Ya. Wa ma tarattabu minal masalih dunyawiyah, dan apa-apa yang ya, tersusun daripada kemaslahatan dunia ala wujudil mulati bahwa tab'un ya atas wajibnya atau adanya para penguasa, dan dia itu harus tabaun, harus diikutin ya lidzalika wala haqqun bihi wallahu a'lam, dan tidak ada konsekuensinya dari tugas pokok itu. Artinya kalau jadi Pak RT juga harus punya perhatian kepada masyarakatnya ya, agar masyarakatnya juga jadi orang-orang yang soleh. Jangan Pak RT-nya doang soleh. Mana Pak RT di sini? Bang Mahdi. Bang Mahdi Pak RT ya? Pak RT bagus. Oke, sudah saya share kok grup-grup masyarakat saya. Oh, berarti bagus. Berarti dia dakwah, pengen masyarakat bagian jadi orang-orang yang baik-baik. Ya. Dengan dengar pengajian ini ada pencerahan pikirannya, hatinya dapat keberkahan. Ya, wallahu a'lam. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan duduk di majelis ilmu, diberikan cahaya dalam hati kita, diberikan kejernihan dalam cara berpikir kita, dan anggota tubuh kita diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup, kita sarapan. Iya. Tadi diceritakan bahwa hari Jumat itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Iya. Bagaimana kalau orang meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat? Itu apakah diberikan untuk keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pertama, kedua, saya ingat waktu Ustadz Kiai Waludi meninggal di Makassar, dan pada saat dia khotib meninggal. Terus pada saat itu saya dengar karena sesuatu yang kredit dan sebagainya itu ditunda sampai jam 13.30 waktu witar. Apakah itu masih bisa dikategorikan sholat Jumatnya bisa istilahnya disahkan ditakhirkan mundur. Terus ketiga Bapak, kita ingat kalau KPK kan ada Jumat Ramadan. Apakah pada saat kita akad itu dosanya juga luar biasa? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang keutamaan hari Jumat itu punya bab khususiat. Bagi orang yang meninggal di hari Jumat itu mendapatkan ya pahala yang besar, mendapatkan terhindar dari siksa kubur, ya banyak keutamaan ya karena keberkahan hari Jumat. Banyak orang minta juga meninggal di hari Jumat ya. Kemudian yang kedua tentang tadi sholat itu, alihkan dia ditundanya sekian lama tadi kan orangnya lalai, tapi karena ada suatu peristiwa ada khusus itu lain lagi babnya. Ya, enggak termasuk itu. Ini nisbu kata di situ meninggalkan sampai lama sampai sekian jam diundur sampai
mau menjelang asar misalnya itu boleh. Tapi kalau hanya beberapa saat, kemudian juga ada hal-hal yang memang yang masih dalam satu acara dalam sholat Jumat, itu masih termasuk sholat Jumat gitu ya. Apalagi ada kematian ya, sesuatu itu kan hal yang daruri mendesak, masih masuk ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya atau kewajiban terhadap Muslim yang tinggal di suatu tempat atau pekerja tinggal di suatu tempat yang tidak ada masjid atau ada masjid, tapi waktu perjalanannya dari pergi pulang itu melebihi waktu istirahat waktu di tempat kerjanya. Itu bagaimana kewajibannya? Sementara mereka tinggal di sana bukan lebih dari 3 hari. Mungkin ada yang pernah saya dengar musafir itu 3 hari maka sudah bukan musafir lagi. Kemudian untuk bekerja yang di offshore, yang rotasinya mungkin ada 2 minggu di offshore atau di lepas pantai, atau ada sampai 8 minggu. Nah, bagaimana kewajiban sholat Jumatnya? Atau juga sholat biasanya maka bisa dijamak. Kemudian untuk yang pelaut juga berbeda, di mana mereka di atas kapal, tapi ada masanya dia tinggal di suatu pelabuhan atau di lepas pantainya lebih dari 3 hari. Dalam perjalanan mungkin bisa dianggap sebagai musafir dari suatu tempat ke pantai. Nah, kemudian dia ketika dia menetap di pelabuhan atau di lepas pantai itu lebih dari 3 hari atau karena bisa 1 bulan. Nah, itu bagaimana kewajiban sholat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga wa minal jafa, dan diantara orang yang kurang adab lah ya, dia masuk satu kampung, satu daerah, sampai dia keluar dia nggak ikut sholat Jumat sama sekali. Jadi jamaah sekalian, sholat Jumat itu misalnya bapak-bapak kerja ya, tapi di situ ada komunitasnya ya, boleh kita bikin Jumat sendiri seandainya ada yang bisa. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh, di tempat-tempat hiburan. Sekarang itu kalau kagak inisiatif dari pengelolanya, dari pekerjanya, itu sekarang kagak ada Jumatan tuh ya. Kemudian kalau ada yang berinisiatif, boleh kita bikin Jumat, jumlahnya nggak sampai 40, boleh nggak? Boleh juga ya, boleh. Kemarin kondisi lagi kredit COVID, ada orang Jumat, jadi sebetulnya namanya jamaah lebih dari 1, boleh juga ya. Kalau Imam Syafi'i memang harus 40 orang. Nah, jika kerjanya di lautan ya, di pesawat misalnya, di kapal, kita pernah perjalanan di kapal, kan kapal mah enak, nyaman, tetap aja ayo sholat Jumat ayo udah. Kebetulan yang berangkat para orang-orang pinter, udah bikin sholat Jumat di kapal, boleh juga ya. Kalau kagak ya berarti jatuhnya sholat zuhur itu. Seandainya kondisinya sulit, emang gak memungkinkan ya, apalagi orang-orang yang kerja di bagian lautan itu, ya udah deh, kewajibannya gugur dia laksanakan sholat 5 waktunya. 5 waktunya misalnya juga kalau dia terbentur dengan ini, pekerjaan yang gitu panjangnya sampai lewatin 2 waktu, itu dia bisa qadha gitu. Dengan qadha, yang penting hatinya ingat ketika datang waktu. Nah, ini yang namanya jamaah takhir. Niatin nanti saya laksanakan niat takhir. Agar apa? Agar setiap datang waktu tuh orang Islam hatinya kagak ghafil, kagak lalai. Boleh ya. Artinya di setiap sholat dia harus ingat inilah waktunya, kewajibannya. Inna ayatnya, kanat alal mu'minina kitabam
mawquta. Itu harus terpatri di setiap diri orang muslim, sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, jam itu, saat itu adalah waktunya dia untuk penghambaan kepada Allah. Itu ada. Ketika waktunya enggak memungkinkan dalam safar atau pekerjaan, ada contoh yang mudah, dokter operasi. Kan operasi sekarang sampai ada yang 8 jam. Bahkan ada yang sampai lebih daripada 10 jam. Lewati sholat kan. Operasi zuhur. Dari jam 10 zuhur hilang. Kalau ditinggal bahaya nih. Ya, karena yang dia lakukan juga ibadah. Maka itu namanya kan waktu yang khususiyat. Ya. Jadi dia zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang. Karena sedang menyelamatkan orang. Itu juga ada lagi khusus namanya tuh satu kaidah. Di situ dia ya setiap datang waktu itu dia ingat ya. Nanti selesai dia qada. Ya. Jangan pas giliran ini udah detik-detik, kalau dia kagak sambung nih mati nih orang. Wah, untuk sholat dia sholat dulu. Enggak. Islam malah memilih dia ngobatin itu pahala. Dan di situ ada nilai rifqun, ada nilai kelembutan kepada orang muslim. Contoh ya, bapak-bapak pengen sholat zuhur nih, jalan ke sini. Di tengah jalan tuh lihat ada orang ketabrak mobil misalnya. Itu duluin mana? Duluin ke masjid atau menolong orang? Yang afdal, yang baik, bantu dulu tuh. Iya. Ketika mau bantu ada nilai ibadah juga. Jadi gini jamaah. Orang Islam jangan hanya terfokus kepada ibadah itu ya sholat, puasa, haji, zakat. Ya, memaafkan orang lain itu ibadah. Menahan marah ketika dia mampu itu ibadah. Sifat karakter orang mukmin itu dia suka bersedekah, suka wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wa afina 'anil nas. Ini juga sama ibadah, jalan menuju surga. Ya. Jadi kalau hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu upayakan semampu kita. Kalau yang sudah waktu sulit, nanti ada namanya qada salat, kita qada aja gitu. Ketika hal-hal yang bisa, kan waktu zuhur luas tuh. Ya. Ada orang perlu bantuan, waktu itu ya bantuin dulu. Nanti ngebantu itu sudah ibadah, ada rifqun, ada kelembutan, ada perhatian kepada orang muslim, sudah ibadah juga. Selesai semua sudah waktu baru sholat. Gitu ya. Jadi bapak-bapak jangan juga pemahaman kaku. Istrinya mau melahirkan, udah kontraksi yang berapa? Kalau udah pengen lahir. Ya. Kata istrinya, "Bang, antar saya ke rumah sakit." "Nanti dulu. 15 menit lagi zuhur, tanggung lah." Itu namanya suaminya geblek kan namanya. Ya, emang ngantar istri itu bukan ibadah. Ya, kita juga kebanyakan lalai dalam hal itu. Maka di hadis disebutkan Allah kagak terima ibadahnya tuh orang yang lisannya pedas sama keluarganya, pedas sama tetangganya. Karena ibadah melahirkan akhlak nanti. Ya, lembut, baik. Ya, laisal mu'min man lam yahtam bi umur muslimin. Bukanlah orang muslim mukmin yang sejati kalau dia tidak punya perhatian kepada para saudara-saudaranya. Sampai dikatakan itu orang kagak bakal masuk surga, dia tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Begitu tuh hubungan kita. Kita bangun hubungan spiritual kepada Allah juga kepada kita. Kagak hanya bagus Allahnya aja, ini berantakan kagak. Salah itu beragama, ya ibadahnya bagus, anaknya ditelantarin, istrinya kagak diurusin, pokoknya kawin mulu, bahaya. Ya, ada apa orang begitu, orang begini hari udah kawin aja, hatinya mukabbal bisahawat, kadang udah dikit lagi mati. Tapi masih syahwat aja. Bukannya dia rukun mulai mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah.
Jadi kembali lagi dari masalah kalau sholat tadi lihat kondisinya Pak ya. Seandainya dia bisa bikin secara ini teman-teman jalanin walaupun kurang dari 40 orang. Kalau kagak bisa ya masuk ke sholat zuhur. Kalau seandainya juga sholat zuhurnya sampai lewat, niatin sholat di qada sholatnya biar jamak ta'khir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah? Cukup? Cukup ya? Ya. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita dikasih kesehatan semuanya, panjang umur, untuk taat kepada Allah. Semakin hari semakin dekat sama Allah, semakin hari semakin baik muamalahnya, khidmahnya kepada Allah. Dan semoga kita husnul khatimah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajata ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Allahumma ansur man nasara din wa khadhul man khadhal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala